Halo Sobat Podcast 1 spesial, aku Yohana dari Kemenristek dan SDM BEMU ditemani oleh aku Martinus Piki dari Kementerian Internal. Di episode pertama ini kita kedatangan tamu dari mana nih Kak? Dari teman-teman dari UKM. UKM mana nih? UKM, coba kita tanya langsung ke merekanya. Oke. Mungkin dari kakaknya ini, perkenalkan namanya siapa, terus dari UKM apa? Iya, silakan. Halo semua, perkenalkan nama aku Adri Nicholas. Aku adalah perwakilan dari UKM Sport dan aku berjabat sebagai ketua UKM Sport. Terima kasih. Kakaknya? Halo, aku Kathleen Laviana, perwakilan dari CDC, berjabat sebagai ketua CDC. Nah, sebelum memulai sesi berikutnya, mungkin kita main untung dulu kali ya Kak? Oh iya. Untung itu apa sih Kak? Untung itu undian beruntung. Oh, undian beruntung. Iya, Nah, iya. mungkin Kak Vicky yang ini deh ngarahin. Oh, iya. Mau ke mana dulu? Ke UKM mana dulu? UKM Esport dulu ya. Oke. Permisi, Kak. Oke. Langsung dibacanya. Iya, Langsung silakan. bacain aja. Waduh. Oke, aku bacain ya. Iya. Siapa role model yang menginspirasi hidupmu dan mengapa? Untuk role model, jujur Reza Arab Oktavian ya sebenarnya. Ya. Yang bisa dikira sebagai gamers ganteng idaman lah. Jujur kenapa aku mengidolakan Reza Arab karena dia bukan berasal dari orang yang berkecukupan dan memang jiwa bermainnya sangat tinggi lah menurut saya, dan itu menginspirasi saya juga untuk bisa membuat tim di UKDJ juga memiliki semangat seperti itu. Itu sih, Kak. Asal semangatnya terarah gitu ya. Iya. Oke. Lanjut ke UKM CDC. Iya, CDC. Silakan. Apa pertanyaannya? Jeng 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 jeng. Pernah tidak terjebak cinlok dan Wah. yang sama? Pernah nggak nih Kak? Enggak, cewek semua. Aja semua. Iya, jadi nggak pernah lah. Mau gimana nih? Ambil lagi atau? Oh, Ambil lagi kali ya? ngambil lagi. Kan nggak ada nih di UKM CDC. Oh, CDC itu khusus untuk cewek kan? Oh, enggak, bisa semua, cuma belum Kebanyakan. ada cowok. Oh, belum ada yang cowok. Iya. Mungkin teman-teman yang menonton sekarang ini bisa ikut gabung di CDC-nya. Soalnya banyak cewek-cewek kan. yang jomblo bisa ikut gabung. Oke. Apa hobimu dan sejak kapan kau mencintai hobi itu? Kelas 3 SD, tidak kelas 3 SD, soalnya kayak waktu itu nonton TV kan, terus ngeliat kayak ada sebuah acara siaran gitu, ngedance gitu kan, terus kayak keren gitu, terus jadi kan aku ikut ekstrakurikuler di sekolah gitu, terus kayak seneng ikutnya gitu, jadi kayak akhirnya ya suka sama dari sejak itu sih. Wah, di SD sudah ada ekstrakurikuler dance ya? Iya, dulu di sekolah dulu. Berarti waktu kelas 3 masih zaman-zamannya jadi bel nggak sih Kak? Iya. Jadi bel. SNSD gitu. Iya. Iya, betul. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Aku mau tanya ke UKM CDC nih. Iya. Nama UKM-nya kan CDC nih Kak. Nah, arti dari UKM CDC sendiri itu apa sih Kak? CDC itu Creative Dance School. C-nya depan itu kreatif, D-nya itu dance school gitu. Nah, dari nama CDC itu, jadi kan UKM CDC ini memberikan nama, pasti kan ada harapan gitu ke depannya mau seperti apa UKM CDC-nya gitu. Iya, jadi kan kreatif itu kita ingin mengembangkan kreativitas dari anggota-anggota CDC dan kayak meningkatkan potensi mereka dalam bidang menari. Oke, lanjut ke Nggak. UKM e-sport. Iya, e-sport. Untuk UKM Sport memiliki artian ya sebenarnya bukan artian yang panjang ya. Iya. Sebuah hobi yang dikumpulkan bareng-bareng yang memang memiliki hobi dalam bermain game lah seperti itu. Dan memiliki tujuannya di UKM ini untuk
melihat dan mengembangkan potensi yang ya siapa tahu mereka bisa jadi pro player gitu kan, bisa menjadi pekerja tetap seperti itu sih. Berarti ada penghasilan yang bisa dihasilkan dari hobi tersebut ya. Iya. Kalau selama ini sudah pernah ada atau kakaknya sendiri mungkin? Kalau dari UKM masih beberapa orang aja sih untuk yang mendapatkan penghasilan ya. Contohnya joki. Kalau untuk saya sendiri ya, untuk aku sendiri dulu juga udah sempat menjadi penjoki juga, yang dimana saya bermain untuk akun orang dan dibayar. Jokinya seperti apa biasanya? Kalau orang yang mau joki mau ngontakin langsung atau seperti apa biasanya? Untuk joki jadi ada lembaga sendiri yang menyediakan itu dan kita dibayar untuk itu. Jadi untuk pekerjaan itu biasanya di chat lewat WA, ada yang mengambil atau tidak seperti itu sih. Gimana? Satu kali menang atau hasilnya gimana? Untuk joki ada banyak hal Kak, mulai dari joki rank atau joki akun untuk level, atau mungkin joki untuk hero sendiri, atau mungkin dari win rate hero sih, seperti itu sih Kak. Oh gitu ya. Begitu. Untuk kegiatan rutinnya mungkin selain kegiatan rutin ya, kegiatan apa yang biasa diadakan oleh CDC dengan e-sport itu sendiri? Mungkin dari CDC Iya, dulu. CDC dulu. Selain kita latihan, kita mungkin kayak ada mau temu akrab sama kakak-kakak tingkat alumni, terus kita ada kayak mungkin nongkrong bareng, giling-giling bareng gitu, sama kayak ikut lomba juga kan gitu sih. Nah, terakhir kumpulnya kemana nih? Terakhir itu tahun lalu early Christmas dinnernya gitu. Di mana aku lupa tempatnya. Lupa teman. Oke, dari UKM Esport? Untuk UKM e-sport hampir sama sih kayak di CDC ya. Yeah. Temu akrab juga, terus latihan bareng juga, nongkrong bareng juga. Nongkrongnya bukan yang aneh-aneh ya. Yeah. Maksudnya nongkrongnya ya memang menjalin kerjasama bareng lah supaya untuk chemistry bareng-bareng dan gini juga. Seperti itu sih mungkin. Oke, untuk UKM CDC, selama ini UKM CDC ini sudah pernah meraih prestasi atau belum? Kalau misalnya sudah pernah, itu kapan? Oh, untuk 2 tahun belakangan ini belum sih, karena kan tahun lalu COVID kan, jadi lomba itu dikit gitu, jadi rata-rata semua kayak banyak yang nggak bisa latihan karena di luar pulau gitu. Jadi kedepannya ini bulan Mei besok ini kita mau ikut lomba tanggal 28, terus besok hari Selasa kita ngadain audisi untuk anak-anak yang mau ikut lombanya. Jadi kayak terbuka untuk umum juga, jadi nggak harus anak-anak CDC. Jadi kalau misalnya mahasiswa aktif anak UKDC itu boleh daftar, boleh ikut. Ini nggak terbatas sama gender juga kan Kak? Nggak kok, cewek, cowok semua boleh. Oke. Lanjut ke UKM Esport. E-sport, iya gimana? Prestasi apa yang pernah diraih dan kapan? Untuk UKM e-sport untuk tahun lalu masih kurang banget ya, karena dikendalakan oleh online itu juga, dan dalam in-game juga kadang orang-orang masih belum kenal lah, karena masih belum ketemu secara langsung. Untuk tahun ini bersyukurnya tim utama udah mendapatkan juara 1 dari turnamen sebelumnya, dan untuk kedepannya sih bakal juga ada turnamen-turnamen yang akan datang yang akan kami ikuti juga, dan ya semoga menang ya. Iya, amin. Nah, kalau misalnya mau ikut turnamen nih Kak, biasanya tuh yang diajak buat maju duluan itu dari pengurus dulu, maksudnya yang diutamakan dari pengurus dulu atau dari anggota yang baru? Iya. Atau campuran atau gimana gitu? Untuk turnamen sebenarnya karena UKM ini banyak orangnya juga ya, dan masih juga ada beberapa orang yang memang sudah berpengalaman dan baru juga. Jadi di UKM ini aku sebagai ketua ada memilih ya, bukan artian kayak milih yang cukup yang gimana, yang jago gimana, tapi mengelompokkan itu untuk menjadi satu tim yang memang solid lah seperti itu. Dan bersyukurnya di UKM ini udah ada 2 tim e-sport yang memang saya pegang sendiri, dan ya untuk turnamen-turnamen kedepannya untuk awal-awal mungkin 2 tim itu dulu yang akan aku fokusin seperti itu. Nah, cara dari Kak Aldrik ya, kan ini kan di UKM Esport ada 2 tim. Iya. Nah, cara dari Kak Aldrik buat bagi waktunya, misalnya di tim 1
Kak Aldrik ayo kita latihan atau gimana, terus tim satunya lagi juga ngajak latihan, kan bentrok tuh, riuh kan pasti. Nah caranya gimana gitu buat mengatasinya? Untuk latihan per tim ya, itu sebenarnya bukan sebuah masalah yang besar ya, karena kadang juga kita ngelakuin pertandingan antar tim, jadi tim satu lawan tim dua, kadang juga kayak aku mencampur mereka gitu kan, agar bisa bonding bareng gitu kan. Dan untuk secara personil juga kadang ada pelatihan secara sendiri lah ya, karena nama juga manusia, kadang juga ada miss lah, seperti itu sih. Oke, lanjut ya ke UKM CDC. Nah Kak, ini kan masa peralihan ya dari online menuju offline. Nah selama ini kan CDC ini kan latihannya secara offline ya? Iya. Secara online maksudnya. Oh offline. Kalau sudah tahun lalu yang online. Jadi sekarang udah mulai online, sudah mulai offline. Offline, iya sudah. Nah dari UKM CDC sendiri untuk mengatasi peralihan dari online menuju offline itu gimana? Kan pasti anak-anak itu kayak males-malesan atau gimana, sudah jadi kaum rebahan gitu di rumah, kayak males gitu mau ikut kegiatan. Kalau aku sama pengurus yang lain itu kita kayak ngechatin terus gitu di grup, kayak ayo nanti hari ini kita mau latihan jam segini, itu kita nanti list siapa yang datang. Jadi nanti terus kalau misalnya ada yang mungkin anak-anak yang nggak aktif gitu, kalau kita kenal gitu, kita chat mereka secara personal, ayo ikut latihan gitu. Jadi kita sering-sering ngajak, jadi nggak yang nggak aktif itu kita nggak tinggalin, jadi kita tetap ngajak-ngajak. Nanti kalau misalnya kita ada informasi kita mau latihan gitu, nanti kita tag anak-anak yang nggak aktif itu, kita tag semua gitu. Itu sih. Oke. Dari UKM e-sport? Untuk UKM e-sport untuk anak-anak yang kurang aktif ya kayak. Untuk anak-anak yang kurang aktif sih sebenarnya agak bingung juga ya kayak untuk pengurus sendiri, karena di grup ini bukan kayak cuma 10-20 orang doang, udah lebih dari 50 orangan ya. Dan tiap hari Jumat juga kadang ketika kita ngadain latihan juga kadang yang ikut cuma 10 atau 15 orang gitu doang kan. Dan ya memang agak kewalahan juga lah ya untuk ngajak mereka juga, tapi bersyukurnya juga mereka ada yang sadar diri juga, kayak mereka ngomong kalau misalnya mereka nggak bisa, dan memang ya dimaklumi lah Kak, sesama tim juga atau sesama UKM juga sih Kak gitu. Nah selama ini latihannya UKM e-sport ini dilakukan secara online atau offline? Untuk tahun kemarin dan tahun ini akan ada dua cara. Iya, online. Yang online dan offline juga, dan yang online itu memang ditujukan buat orang-orang anak-anak yang baru, dan juga anak-anak yang memang tidak berada dalam tim gitu kan. Tapi untuk kedepannya semoga bisa akan diadakan secara offline gitu kan. Ini kan UKM teman-teman kan rutin mengadakan kegiatan atau kegiatan lain juga kan, selain ikuti kegiatan rutin latihan, lalu ada juga kegiatan kuliah kan, kita kewajiban kita kan mahasiswa kan, mengikuti kuliah. Nah tentunya ada apa namanya ya, rasa semangat itu kayak kendor gitu. Bagaimana mengatasinya sebagai ketua dari e-sport dulu? Untuk mengatasi anggota yang kendor ya, semangatnya ya. Semangat yang kendor. Iya. Untuk mengatasi itu sebenarnya agak sulit ya, karena secara personal ya. Tapi karena ingin membangun nama kampus juga, jadi pada akhirnya ya harus dicatin satu-satu, tanyain juga gitu kan. Ya ngurus 50 orang juga agak juga. Tapi ya melihat juga kayak ada beberapa orang yang mempunyai antusias yang tinggi, jiwa-jiwa yang memang lagi semangatnya itu yang memang menjadi semangat kami sebagai pengurus juga untuk ngajak orang-orang yang memang nggak aktif gitu sih. Jadi seperti itu sih. Capek nggak sih Kak kayak komunikasi personal satu-satu gitu hubungin anggotanya? Jujur capek sih, karena juga bingungnya dia itu kakak tingkat atau tingkat juga gitu kan. Kadang kalau sama kakak tingkat pun harus lebih sopan juga pada akhirnya. Kalau sama adik tingkat juga ya harus sopan, tapi ya pada akhirnya juga ya untuk menjalin hubungan yang baik gitu. Tapi itu ganggu akademik nggak? Untuk mengganggu akademik sih sebenarnya enggak juga ya, karena yang kami lakukan juga latihannya untuk
seminggu cuma sekali, di hari Jumatnya juga, dan di waktunya juga untuk waktu malam juga kan. Jadi nggak mengganggu anak-anak untuk kuliah juga sih, nggak seperti itu. Semuanya tergantung prioritasnya. Prioritas manajemen waktu istilahnya. Lanjut ke UKM CDC. CDC ya. Oke. Di UKM CDC ini kan terdiri dari banyak sekali angkatan ya. Nah, gimana cara kakak sebagai ketua UKM CDC untuk mempererat tali persaudaraan antar anggota yang berbeda angkatan? Kalau aku sih mungkin kita kayak misalnya aku sama pengurus yang lain itu udah kayak aku udah ngomongin mereka untuk kalau ngomong tuh jangan sama temen-temennya sendiri, yang maksudnya kayak ada yang sendiri datang itu nggak punya teman, kita tuh juga ajak mereka ngobrol, juga ikut nimbrung kalau kita lagi ngomong-ngomong gitu. Terus kan kita kalau hari Kamis tuh ada 2 sesi kan, sesi pagi sama untuk yang anak kelas malam gitu kan. Nah itu kita juga kayak apa nanti mau nongkrong gitu biar nanti kelas pagi sama kelas malam itu mereka kenal juga. Terus kayak biasanya setiap habis latihan itu adalah kita setengah jam 1 jam itu kita nggak latihan, tapi kita itu selesai latihan itu kita ngerumpi malah gitu. Itu yang Karena seru. habis kan masih capek gitu, kalau mau pulang tuh kan masih capek gitu, jadi kita kayak ya kita pendinginan badan gitu sambil ngomong-ngomong gitu sih. Apalagi banyak ceweknya ya kak. Iya, jadi gosip gitu. Oke, lanjut. Dari UKM e-sport gimana? Untuk perbedaan angkatan ya. Iya, bagaimana? Perbedaan angkatan sih sebenarnya bukan masalah yang besar ya menurut kami ya, karena itu tergantung dari personnya sendiri ya. Apa dia mau memang berkembang dan memiliki teman yang banyak, atau memang dia lebih ingin untuk ya mendem sendiri aja gitu kan. Tapi untuk bersyukurnya ya untuk UKM Sport ini kakak tingkat dengan adik tingkat bisa apa ya, Saling misalnya kerjasama. bisa campur lah, bisa memiliki bonding yang bagus. Dan bersyukur juga di tim ini juga ada yang memang berbeda tingkat lah. Contohnya yang dari 20 sama 21, kadang juga ada yang dari 2018, 19 itu juga ada yang jadi seperti itu sih. Nah, UKM e-sport ini kan online ya kak selama ini. Iya. Nah, gimana sih kak cara kakak nyambut adik angkat yang baru gitu? Maksudnya dari angkatan 21. Untuk menyambut itu sebenarnya hal yang gampang ya, karena kita juga ada grup-grup untuk ngumpulin mereka semua. Pada akhirnya kalau memang mereka mau join bisa langsung chat aku secara pribadi atau pengurusku, nanti akan kirimkan grup, jadi mereka bisa ngomong bareng lah, atau mungkin welcome sendiri. Nah seperti itu sih mungkin kan. Nah dengar-dengar UKM CDC akan mengikuti kompetisi, mengikuti lomba. Iya. Nah itu di mana dan kapan? Lombanya itu tanggal 28 Mei bulan depan di Ciputra World. Terus nanti kita mau audisi besok Selasa. Jadi terbuka untuk umum, kalau mau ikut boleh ikut. Oke, mantap. Nah, aku mau tanya nih ke UKM e-sport ya. Menurut UKM e-sport itu lebih penting integritas atau lebih penting kesetiakawanan antar pengurus? Kalau menurut saya dua-duanya ya, karena pada akhirnya juga untuk kedepannya juga dibutuhkan bonding satu sama lain, juga integritas juga untuk kerjaan gitu kan. Dan menurut aku juga kita juga udah dewasa lah ya, udah mengerti bagaimana melihat pertemanan itu seperti apa, melihat bagaimana apa mereka memang bisa joli dengan kita, atau mungkin mereka bisa memiliki potensi yang apa ya, bisa membantu kita atau membangun kita secara fisik, mental atau yang lain juga kan. Dan ya seperti itu sih mungkin lebih memiliki balance-nya. Berbicara soal balance nih, nah kalau misalnya di UKM e-sport itu ada pengurus yang melakukan kesalahan, nah dan kesalahan itu berdampak pada UKM tersebut. Nah gimana cara kakak untuk mengatasi hal tersebut? Untuk mengatasi itu sih akan lebih secara personal ya, karena mau gimana pun juga menyangkut pautkan UKM kan. Dan untuk aku secara pribadi bakal nanya secara langsung ya, kenapa dia melakukan seperti itu, apa tujuannya, apakah memang dia ada benci sama pengurusnya gitu kan, atau mungkin ada dendam sama ketua UKM-nya gitu kan. Jadi mungkin akan ditanya secara personal, dan memang kalau ditemukan titik tengahnya ya mungkin bisa dirundingin lagi dengan teman-teman yang lain juga. Terus untuk
mengatasi yang tadi kayak kakak bilang tentang UKM e-sport yang kena dampaknya itu, untuk kedepannya juga bakal aku akan kayak ngelakuin lagi seperti lingkungan yang lebih baik lagi lah. Kayak misalnya mereka ada kurang enak satu sama lain, bisa langsung ngomongin, atau mungkin ketika mereka nggak suka terhadap orang itu, ya jangan toxic in game gitu kan, tapi ngomong secara baik-baik gitu sih. Kak Vicky ada Iya. mau tanya? Mungkin CDC Ke dari CDC. CDC-nya gimana? Kalau aku sih lebih pilih integritas kan, karena itu kayak penting untuk pekerjaan. Setia kawan itu juga penting, tapi kan setia kawan itu bisa dari naluri kita sendiri kan. Kalau integritas itu kan skill yang penting untuk pekerjaan kita di masa depan gitu sih kalau aku. Setuju sih Kak. Iya, benar. Integritas memang di atas segalanya. Jadi ketika kita berada di suatu organisasi kita lebih profesional kan. Ketika Iya, kita harus sebagai teman di luar ya Iya, layaknya teman. sebagai teman ya kan gitu ya. Selanjutnya kita langsung aja nih sesi promosi dari masing-masing UKM. Mungkin bisa dimulai dari UKM e-sport dulu. Ya, seperti Oh, oke. Untuk teman-teman yang ingin join UKM e-sport ya bisa langsung chat personil ke aku atau ke timku juga. Nanti akan langsung dimasukin ke grup-grup ya untuk mungkin yang daftar, dan untuk jadwal latihan kita akan adain pada hari Jumat jam 7 malam, dan itu bersifat juga wajib karena akan dimasukkan ke dalam absensi juga seperti itu. Mungkin Untuk- ada sosial media yang bisa dihubungi. Iya, untuk sosial media bisa hubungi di _Aldrik_Nicholas_. Oke, mantap. Dari UKM CDC, silakan. Kalau CDC mungkin kalau misalnya mau ikut CDC boleh chat personal ke aku atau enggak ke Instagram CDC_UKDC. Nanti latihannya setiap hari Kamis. Kamis itu ada 2 sesi. Sesi pertama itu jam 3 sampai jam 5, dan sesi kedua itu jam 5.30 sampai 7.30, dan hari Jumat itu jam 3 sampai jam 5. Terima kasih Kak Aldrik dan Kak Kathleen. Terima kasih, Iya, Kak. Terima kasih sudah datang dan langsung saja Iya. Setelah kita tutup juga kita tutup ya. sesi Iya. kali ini. Apa menutup? Oke, sekian dulu episode kali ini. Saya Yohana dan Saya Piki. ya kami undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Dadah.